Halo teman-teman. Apa kabar kalian semua? Di video kali ini, saya akan mengajak kalian masuk ke sebuah legenda kelam yang masih dipercaya sampai sekarang. Kita akan membahas satu legenda misteri yang konon masih sering memakan korban. Oke, langsung aja ya. Kita simak ceritanya. Legenda sumur hitam di Desa Wanarata. Di kaki hutan Wanarata, ada sebuah sumur tua yang dikenal warga sebagai sumur hitam. Airnya jernih, tapi permukaannya selalu gelap, seolah tak memantulkan cahaya apapun. Tak ada yang tahu kapan sumur itu dibuat. Para tetua desa hanya berpesan satu hal, jangan pernah menyebut nama orang yang sudah mati di dekat sumur itu. Konon, sumur itu adalah pintu penjara arwah orang-orang yang mati dengan dendam. Suatu malam, seorang pemuda bernama Jaka nekat datang ke sana. Ia tidak percaya cerita mistis. Kekasihnya meninggal tenggelam di sungai setahun lalu, dan sejak itu ia sering merasa diikuti. Dengan emosi dan rindu yang bercampur marah, Jaka berdiri di tepi sumur. "Sari, kalau kamu masih ada, jawablah aku." Angin tiba-tiba berhenti. Hutan sunyi total. Dari dalam sumur terdengar suara air beriak, padahal tak ada yang jatuh. Lalu, pluk, 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 bukan air. Itu suara langkah kaki dari dalam sumur. Perlahan, tangan pucat muncul dari kegelapan. Kukunya panjang dan hitam. Disusul wajah Sari, pucat, matanya kosong, dan lehernya miring tak wajar. "Kamu memanggilku," bisiknya. Jaka mundur ketakutan, tapi kakinya seperti ditahan sesuatu. Dari bayangan hutan, muncul sosok-sosok lain, warga desa yang pernah hilang bertahun-tahun lalu. Semua mengarah ke sumur. Tetua desa menemukannya keesokan pagi. Jaka duduk membatu di tepi sumur, matanya terbuka lebar, mulutnya tersenyum kaku. Ia masih hidup, tapi tak pernah berbicara lagi. Sejak malam itu, sumur hitam ditutup batu besar. Namun warga sering mendengar bisikan di malam sunyi, "Panggil namaku." Dan anehnya, bisikan itu selalu terdengar menyebut nama orang yang mendengarnya. Malam semakin larut saat kabut tipis turun menyelimuti Desa Wanarata. Warga sudah lama menutup pintu, mematikan lampu, dan memilih berdiam diri. Mereka percaya, jam antara pukul 12 sampai 1 dini hari adalah waktu ketika sumur hitam bernapas. Di rumahnya, Jaka terbangun oleh suara lirih dari luar jendela. "J.A.K.A." Suaranya pelan, tapi jelas menyebut namanya. Ia mencoba menutup telinga, membaca doa seingatnya, namun suara itu justru semakin dekat. Dari celah pintu, ia melihat genangan air mengalir ke dalam rumah, airnya hitam dan berbau tanah busuk. Jejak kaki basah muncul satu persatu. Menuju kamar tidurnya. Dengan tubuh gemetar, Jaka mengintip keluar. Di ujung lorong rumahnya berdiri Sari, mengenakan gaun putih kusam, rambutnya menutupi wajah. Kakinya tak menyentuh lantai, dan air menetes terus dari tubuhnya. "Kamu sudah memanggilku, sekarang giliran aku menjemputmu," katanya dengan suara pecah. Jaka lari keluar rumah, menembus gelap, tanpa sadar langkahnya justru mengarah ke hutan, ke tempat sumur hitam berada. Angin berputar kencang. Pohon-pohon berderit seperti menertawakan. Di sekitar sumur, bayangan manusia berdiri melingkar. Wajah mereka kosong, mata hitam, bibirnya bergerak bersamaan. Satu nama dipanggil, satu jiwa harus tinggal. Air sumur mendidih, mengeluarkan bau amis. Tangan-tangan pucat mulai menarik kaki Jaka. Ia menjerit minta tolong, tapi suaranya tenggelam bersama gema tawa arwah-arwah itu. Saat azan subuh berkumandang dari kejauhan, semuanya mendadak hening. Jaka ditemukan masih bernapas, tapi sejak malam itu, ia tak pernah mengenali siapapun. Setiap ditanya, ia hanya menatap kosong ke arah hutan dan berbisik, "Jangan sebut namanya," mereka mendengar. Hingga kini, warga percaya, sejak kejadian itu, Desa Wanarata tidak pernah benar-benar tidur. Jaka masih hidup, tapi tubuhnya seperti cangkang kosong. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu berjalan sendiri menuju hutan, meski kakinya diikat dan pintu rumah dikunci. Warga yang mencoba menahannya justru jatuh sakit, demam tinggi, mimpi buruk, dan mulut mereka berkomat-kamit menyebut nama orang mati tanpa sadar. Tetua desa akhirnya mengumpulkan warga. Mereka mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan. Puluhan tahun lalu, sumur hitam bukanlah sumur biasa. Itu adalah tempat pembuangan jenazah korban fitnah, pengkhianatan, dan ritual sesat.
Orang-orang yang dibunuh tanpa doa, tanpa penguburan layak. Arwah mereka tidak diterima bumi, dan tidak diterima langit. Malam itu, ritual penutupan sumur dilakukan. Ayat-ayat suci dibacakan. Tanah dan batu besar disiapkan. Namun saat doa sampai di puncaknya, tanah di sekitar sumur retak. Dari dalam, terdengar jeritan bercampur tawa. Sari muncul lagi. Kali ini bukan sendirian. Di belakangnya berdiri puluhan sosok hitam, wajah mereka rusak, sebagian tanpa mata, sebagian tanpa rahang. Kalian yang membuang kami, sekarang giliran kami menagih. Suara itu menggema, bukan dari satu mulut, tapi dari semuanya. Satu persatu lampu minyak padam. Angin membawa bau darah dan tanah basah. Warga berlarian, tapi hutan seperti berputar, tak ada jalan keluar. Pagi harinya, desa menjadi sunyi. 3 rumah kosong. 4 nama baru hilang. Dan sumur hitam, terbuka kembali, tanpa batu, tanpa penutup. Yang paling mengerikan, Jaka menghilang. Namun setiap malam, anak-anak desa sering melihat seorang pria berdiri di tepi sumur, membelakangi mereka. Jika mereka memanggil, ia perlahan menoleh, dengan mata hitam pekat dan senyum yang terlalu lebar. Dan sampai hari ini, tetua desa menutup cerita itu dengan satu peringatan. Jika kamu mendengar namamu dipanggil dari arah hutan, jangan jawab. Karena mungkin, itu bukan manusia lagi. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, desa Wanarata resmi ditinggalkan. Pemerintah menyebutnya bencana alam dan konflik warga, tapi penduduk sekitar tahu kebenarannya, desa itu kalah oleh arwahnya sendiri. Namun cerita belum berakhir. Seorang pendatang, sebut saja Arman, seorang pembuat konten yang hobi mengulik tempat angker, datang dengan kamera menyala. Ia menertawakan papan kayu lapuk bertuliskan dilarang masuk. Legenda cuma cerita buat nakut-nakutin, katanya sambil tersenyum ke kamera. Tepat tengah malam, Arman berdiri di depan sumur hitam. Kabut turun lebih tebal dari yang ia bayangkan. Kamera mulai bergetar, suara statik muncul. Lalu terdengar bisikan. Bukan satu. Puluhan. Anehnya, semua menyebut namanya. Arman mencoba lari, tapi bayangannya sendiri di tanah bergerak lebih dulu. Dari permukaan sumur, muncul wajah-wajah yang pernah hilang, warga desa, anak-anak, para tetua, dan Jaka. Kamu datang untuk mendengar cerita kami, kata Jaka dengan suara berlapis. Sekarang, kamu bagian dari cerita itu. Kamera jatuh. Tapi tetap merekam. Rekaman terakhir memperlihatkan tangan Arman ditarik ke dalam sumur. Air hitam menelan cahaya. Tepat sebelum layar gelap, terdengar satu kalimat. Legenda hidup karena ada yang percaya. Dan menjadi nyata karena ada yang melanggar. Untuk pertama kalinya, suara dari sumur tidak marah. Kami hanya ingin diingat dengan benar, bukan dipanggil sembarangan, kata suara itu. Azan subuh berkumandang. Air sumur perlahan surut. Bayangan-bayangan menghilang. Dan sejak hari itu, tak ada lagi orang yang hilang. Namun satu pesan tertinggal. Di batu tua dekat sumur, muncul retakan membentuk kalimat samar. Cerita ini akan selalu hidup, selama masih ada yang mendengarkan tanpa berdoa. Dan sekarang, jika kamu mendengar cerita ini di malam hari, jika bulu kudukmu merinding tanpa sebab, jika tiba-tiba kamu merasa tidak sendirian, bukan untuk menakutimu. Tapi mungkin, itu peringatan terakhir. Beberapa bulan berlalu. Sumur hitam memang tak lagi memakan korban, tapi bekasnya tertinggal. Orang-orang yang pernah bermimpi tentang sumur itu mulai berubah pelan-pelan. Mereka jadi pendiam, mudah marah, dan sering melamun sambil menatap lantai, seolah melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Salah satunya adalah seorang anak kecil di desa sebelah. Setiap sore, ia menggambar hal yang sama, sebuah sumur gelap, dan orang-orang berdiri di dalamnya, menghadap ke atas. Ibunya bertanya, itu gambar apa? Anak itu menjawab polos, tempat orang-orang menunggu dipanggil. Malamnya, sang ibu terbangun oleh suara air menetes dari dapur. Saat ia menyalakan lampu, ia melihat lantai basah membentuk jejak kaki kecil, menuju kamar anaknya. Di dinding kamar itu, tertulis dengan air hitam, cerita tidak pernah selesai. Sementara itu, rekaman terakhir Arman, yang seharusnya hanya berdurasi beberapa menit, terus bertambah panjang. Setiap kali diputar ulang, muncul potongan suara baru. Tangisan,
doa yang terputus, dan satu kalimat yang diulang-ulang. Kalian yang mendengar, sekarang kalian yang mengingat. Para tetua akhirnya menyadari satu hal mengerikan. Sumur hitam memang telah ditutup, tapi ceritanya sudah berpindah tempat. Ia tidak lagi tinggal di hutan. Ia tinggal di ingatan orang-orang. Dan legenda itu akan terus hidup bukan karena ada yang melihatnya, melainkan karena ada yang menceritakannya lagi. Maka jika suatu malam kamu merasa ingin sekali membagikan kisah ini, ingin menceritakannya ulang dengan detail yang jelas, berhentilah sejenak. Tarik napas. Baca doa. Karena dalam legenda sumur hitam, yang menyebarkan cerita, seringkali menjadi bagian akhirnya. Dan mungkin, cerita yang sedang kamu dengar sekarang bukan lagi sekadar cerita. Setelah cerita sumur hitam menyebar, orang-orang mulai takut pada hal yang paling sederhana, menyebut nama. Di desa-desa sekitar, warga tak lagi memanggil orang di malam hari. Anak-anak dilarang berteriak memanggil teman. Bahkan orang tua pun jika ingin memanggil, mereka mengetuk pintu lebih dulu, bukan menyebut nama. Karena ada satu kejadian yang membuat semua orang yakin. Seorang lelaki tua bernama Paraga duduk sendirian di teras rumahnya. Ia menonton video legenda sumur hitam sampai selesai. Lalu sambil tertawa kecil ia berkata, "Ah, cuma cerita." Tak lama kemudian, dari arah belakang rumah terdengar suara istrinya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. "Raga?" Ia membeku. Suara itu lembut, familiar, hangat. Ia berdiri dan membuka pintu dapur. Di lantai, ada genangan air hitam yang membentuk lingkaran kecil, seperti mulut sumur. Dari dalam genangan itu, terlihat bayangan banyak wajah menatap ke atas. Keesokan paginya, kursi Paraga masih ada di teras. Sandalan masih rapi. Televisi masih menyala. Tapi Paraga hilang tanpa jejak. Hanya satu tulisan tersisa di kaca jendela, digores dengan air, "Setiap yang mendengar, akan dipanggil. Setiap yang memanggil, akan dijemput." Sejak itu, orang-orang sadar, sumur hitam bukan lagi tempat. Bukan lagi video. Bukan lagi desa. Ia telah berubah menjadi bisikan. Berpindah dari telinga ke telinga. Dari cerita ke cerita. Dan semakin sering diceritakan, semakin banyak yang mendengar. Malam ini, jika angin terasa lebih dingin dari biasanya, jika rumahmu terasa lebih sunyi, jika tiba-tiba kamu merasa ada yang berdiri di belakangmu, jangan menoleh dulu. Karena dalam legenda ini, yang menoleh pertama, biasanya bukan yang kembali. Setelah kejadian Paraga, tak ada lagi yang berani menonton video sumur hitam sendirian. Tapi justru disitulah masalahnya. Video itu tidak pernah benar-benar dimatikan. Beberapa orang bersumpah, meski layar ponsel sudah gelap, mereka masih mendengar suara air menetes. Ada juga yang mendapati ponselnya menyala sendiri tepat pukul 3.17, menampilkan layar hitam, dengan satu kalimat putih di tengah, "Kamu masih mendengarkan." Di sebuah kota lain, seorang perempuan bernama Laras mencoba melupakan semuanya. Ia rajin berdoa, tak lagi menonton konten horor, bahkan menghapus semua video terkait sumur hitam. Namun suatu malam, saat ia berwudu, air dari keran berubah keruh. Di pantulannya, ia melihat wajahnya sendiri, tersenyum. Padahal ia tidak. Dari belakangnya terdengar suara pelan. "Terima kasih sudah mengingat kami." Laras pingsan. Saat sadar, azan subuh masih menggema. Tak ada siapapun di kamar mandi. Tapi di pergelangan tangannya, muncul bekas seperti genggaman jari, dingin dan membiru. Sejak malam itu, Laras bisa mendengar bisikan yang tak didengar orang lain. Bukan teriakan. Bukan ancaman. Hanya permintaan yang diulang-ulang, "Jangan biarkan kami dilupakan." Para tetua akhirnya menyimpulkan sesuatu yang mengerikan. Sumur hitam tidak ingin membunuh lagi. Ia ingin diingat. Ia hidup dari perhatian. Dari cerita. Dari rasa penasaran. Dan selama masih ada yang mendengarkan tanpa doa, tanpa adab, tanpa batas, ia akan terus ada. Maka sebelum cerita ini benar-benar berakhir, ada satu hal terakhir yang harus disampaikan. Jika setelah video ini selesai, kamu merasa ingin langsung menceritakannya ke orang lain, atau tiba-tiba teringat nama seseorang yang sudah lama meninggal, tahan. Diam sejenak. Tarik napas. Dan tutup dengan doa. Karena legenda sumur hitam tidak mengejar yang takut, ia menunggu.
yang penasaran. Dan cerita ini baru benar-benar selesai saat kamu berhenti mendengarkan. Beberapa waktu kemudian, cerita sumur hitam mulai menghilang dari internet. Video-video terhapus. Akun-akun yang mengunggahnya lenyap. Komentar kosong. Bahkan kata kunci pencarian tentang Wanarata seperti dihapus paksa dari ingatan digital. Orang-orang mengira semuanya sudah berakhir. Sampai suatu malam, seorang penjaga server di sebuah pusat data kota besar menemukan file misterius. Nama filenya hanya satu kata, menunggu. Tidak ada format video. Tidak ada durasi. Tapi saat file itu dibuka, layar hitam. Sunyi. Lalu terdengar suara air menetes. Pelan. Teratur. Seperti detak jam. Ia mencari penjaga cerita. Orang-orang yang akan menyimpan kisahnya, membagikannya, mengulangnya, menceritakannya lagi. Karena selama masih ada yang bercerita. Sumur hitam tidak pernah benar-benar tertutup. Ia hanya berpindah dari satu cerita ke cerita lain. Dan mungkin cerita berikutnya bukan lagi tentang mereka, tapi tentang kamu. Sejak kejadian pusat data itu, tidak ada lagi bukti fisik tentang sumur hitam. Tak ada video. Tak ada rekaman. Tak ada desa di peta. Seolah-olah legenda itu tidak pernah ada. Namun justru disitulah keanehannya. Orang-orang mulai mengingat hal yang sama, meski tak pernah saling bercerita. Mereka terbangun di jam yang sama. Mendengar suara yang sama. Dan merasakan perasaan yang sama. Seperti sedang ditunggu. Seorang pria tua, yang dulunya ustaz sepuh itu, akhirnya menuliskan satu catatan terakhir sebelum wafat. Catatan itu tidak dipublikasikan, hanya disimpan oleh muridnya. Isinya singkat. Arwah yang terikat bukan ingin menakuti. Mereka ingin ada yang menjaga batas. Jika batas itu hilang, cerita akan berjalan sendiri. Muridnya membaca catatan itu di malam hari. Saat selesai, ia mendengar suara air menetes di lantai kamarnya. Tapi kali ini, tidak ada ketakutan. Ia berdiri, menarik napas, dan membaca doa dengan tenang. Suara itu berhenti. Untuk pertama kalinya, tidak ada balasan. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai jarang. Tidak hilang sepenuhnya, tapi mereda. Seolah sesuatu akhirnya tenang. Namun legenda sumur hitam meninggalkan satu hukum terakhir. Cerita yang diceritakan tanpa adab akan mencari jalan sendiri. Tapi cerita yang ditutup dengan doa, akan beristirahat. Maka jika kamu mendengar kisah ini malam hari, jika hatimu terasa berat, jika bulu kudukmu sempat berdiri, itu bukan pertanda bahaya. Itu tanda bahwa cerita ini sedang pamit. Dan sekarang, sebelum benar-benar berakhir, izinkan cerita ini ditutup dengan satu hal sederhana. Diam sejenak. Ingat Tuhan. Dan jangan panggil yang telah pergi. Karena tidak semua yang menjawab panggilan ingin kembali. Malam itu, tidak ada lagi suara air. Tidak ada bisikan. Tidak ada nama yang dipanggil. Sumur hitam akhirnya diam. Bukan karena dikutuk, bukan karena ditutup batu, melainkan karena tak ada lagi yang berani melanggarnya. Warga yang tersisa memilih hidup sederhana, menjaga ucapan, menahan rasa ingin tahu, dan selalu menutup cerita dengan doa. Mereka paham satu hal yang terlambat disadari banyak orang. Tidak semua misteri perlu dibuka. Tidak semua yang pergi harus dipanggil. Legenda sumur hitam pun perlahan memudar, kembali menjadi cerita, bukan teror. Dan jika malam ini kamu selesai mendengar kisah ini, lalu rumahmu terasa lebih sunyi dari biasanya, tenang saja. Itu bukan apa-apa. Itu hanya tanda bahwa cerita ini telah selesai dan kembali ke tempatnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak semua hal gaib perlu kita cari. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Demikian kisah cerita ini. Semoga kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi.